Baik, kita menuju ke Jawa Barat. Calon mempelai pria di Bogor ditangkap polisi gara-gara menggelapkan uang biaya pernikahan puluhan juta rupiah yang disiapkan keluarga calon mempelai wanita. Dalam cuplikan video yang viral beredar di media sosial ini, memperlihatkan suasana dan lokasi yang seharusnya menjadi gedung acara pesta pernikahan pria bernama Didi Nursatrio dengan pujian hatinya berinisial CH pada 14 November lalu. Namun malu bukan kepalang, itulah yang dirasakan calon pengantin wanita serta keluarganya saat tiba di lokasi gedung Puri Begawan Kota Bogor lantaran ruangan gedung itu tengah digunakan untuk kegiatan vaksin COVID-19 dan bukan untuk resepsi pernikahan. Insiden memalukan itu ternyata ulah calon pengantin pria yang mendapat kepercayaan untuk mengurus gedung dan seluruh keperluan pesta. Namun pria itu justru menggelapkan uang pesta pernikahan senilai 47,5 juta rupiah yang dipercayakan kepadanya. Sontak pihak keluarga sang wanita pun melaporkannya ke polisi. Tanggal tersebut ditentukan sebagai tanggal pernikahan, datang ke Puri Begawan karena rencananya akan dilaksanakan pernikahan di sana. Dan ternyata setelah sampai di sana barulah diketahui tidak pernah ada pemesanan, tidak pernah ada booking tempat maupun perlengkapan pernikahan yang di-booking oleh saudara tersangka DS ini untuk acara pernikahan mereka. Lelaki yang akhirnya gagal menikah itu pun ditangkap aparat di kawasan Citayam, Depok dan kini tengah diperiksa untuk mengungkap motif aksinya. Ia pun terancam dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, hal ini sungguh disayangkan mengingat ingin menyempurnakan ibadah dengan menikah malah menjadi musibah. Ustadz Atabik, bila kita melihat berita tadi, tersangka menggelapkan uang biaya pernikahan dari mempelai wanita. Yang kami tanyakan, apa hukum wanita jika menanggung biaya pernikahan, Ustadz? Ya Mbak Nurul Cinta, prinsip asal bahwa seluruh biaya pernikahan sampai kepada walimah resepsi adalah ditanggung oleh calon mempelai pria. Karena memang mempelai prialah yang akan menikahi dan akan bertanggung jawab nanti, kata para ulama. Ketika sudah berumah tangga, maka pihak suamilah yang menanggung seluruh nafkah keluarganya, istrinya, dan nanti anak-anaknya. Maka jika demikian, sesungguhnya disinilah bahwa cinta dan dasar dari pernikahan itu adalah kasih sayang. Kalau kasih sayang tidak melihat bagaimana keuntungan dan kerugian. Allah menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah sesungguhnya pemimpin nanti di dalam rumah tangga. Konteks kepemimpinannya kata Allah Subhanahu wa taala, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena pihak suami atau calon suami yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua yang terkait dengan pernikahan. Biaya maharnya juga dari suami, biaya catat-mencatatnya, biaya seluruhnya sampai gedung, sampai resepsi. Sesungguhnya semuanya adalah tanggung jawab calon suami. Dan kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita juga ingin menjadikan calon suami itu nanti betul-betul bertanggung jawab. Kalau sejak awal dia tidak mau bertanggung jawab, bagaimana nanti dia bertanggung jawab pada istrinya, pada anak-anaknya. Ini adalah parameter awal, kata para ulama. Ketika seorang suami mampu membayar mahar, calon suami mampu membiayai semua resepsi, berarti ini suami yang bertanggung jawab. Dan memang demikian tuntunan asalnya. Namun jika dalam keadaan tertentu mungkin sang suami atau calon suami atau keluarganya tidak mampu, boleh seorang istri membiayai. Karena sesungguhnya pernikahan ini bukan satu orang. Pernikahan ini kan dua orang. Calon suami dan calon istri. Istri betapa ingin menjadikan resepsi pernikahannya, walimahnya, pernikahannya adalah yang membahagiakan. Dasarnya cinta dan kasih sayang. Ia rela pula untuk mengalokasikan dananya agar pernikahan, prosesinya, sampai walimahnya betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, lagi-lagi harus ada musyawarah di antara kedua belah pihak ya Ustadz terkait dengan biaya pernikahan tersebut. Nah Ustadz Atabik, Rasulullah SAW bersabda, nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Boleh dijelaskan makna dari hadis tersebut Ustadz? Ya betul Mbak Nurul Cinta, ini hadis Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, yang paling berkah walimah itu adalah manakala yang paling mudah untuk ongkosnya. Di riwayat yang lain, yang paling mudah maharnya.
Kenapa disebutkan oleh baginda Nabi demikian? Karena pernikahan itu sesungguhnya adalah alat kebahagiaan bersama. Maka ketika dibebankan yang berat, maka bisa jadi calon suami akan terpaksa mencari, ya ia pula akan mungkin kepenatan dan sebagainya. Akhirnya mungkin ia akan mengundurkan pernikahannya. Kenapa pula yang paling mudah, yang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan biaya yang tinggi, bukan harga yang mahal, bukan kos yang tinggi, tapi yang cukup. Yang cukup itu sesuai dengan kemampuan dan kepatutan antara suami atau calon suami dan istri. Kalau dibebankan yang lebih tinggi, khawatir nanti tidak berkah. Karena bisa jadi pernikahan itu basicnya bukan ridho, basicnya bukan kelapangan dada, tapi ingin menunjuk kepada khalayak ramai, kami bisa melakukan yang paling tinggi, yang paling mahal. Kalau itu nawaitunya, maka nawaitu itu adalah dicatat oleh Allah dan tidak ada keberkahan padanya. Kemampuan ini menjadi alat ukur juga. Kepantasan menjadi alat ukur. Kelayakan, kalau memang dari keluarga yang berada layak dan patut di gedung misalnya. Kalau memang kemampuannya terbatas, cukuplah memadai di tempat-tempat tertentu yang sederhana. Yang penting keberkahan Allah kita jaga. Keberkahannya adalah kemudahan, keberkahannya adalah kecukupan, keberkahannya adalah kepantasan dan kelayakan. Sehingga setelah melalui proses walimah, resepsi, pernikahan, maka nanti keluarganya akan bertambah berkah. Jangan sampai di awal justru dibebankan dengan beban yang berat. Khawatir nanti akan mempengaruhi psikologi sang suami. Dulu aku diperlakukan demikian. Maka akhirnya dia mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semuanya. Disinilah hikmah dari kenapa pernikahan yang penuh dengan berkah, walimah yang penuh dengan berkah adalah yang paling mudah, yang tidak memberatkan, dan juga maharnya yang sesuai dengan kemampuan calon suami. Masya Allah, tidak perlu memberatkan dan juga kita lihat saja bagaimana ekonominya begitu ya Ustadz. Tidak perlu memaksakan segala sesuatu yang ada sehingga terlihat mewah, namun nanti ke depannya, na'udzubillah min dzalik, tidak sesuai begitu.